Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati. Kita mau bawa yang terbaik pada pagi hari ini. Izinkan hatimu bergelora karena cinta. Izinkan Dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa menarik Bapak Ibu untuk tinggal dalam kasih-Nya. Mari siapkan hati. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kasih setiamu, keberadaanmu sangat penting bagi kami. Bumi bersuka, semesta bersuka. Mendengar nama-Mu Tuhan, mendengar nama-Mu. Surga turunlah, kerajaan-Mu datanglah. Tuhan, Engkau layak untuk setiap lagu yang dapat kami nyanyikan. Tuhan, Engkau layak untuk setiap pujian yang dapat kami bawakan. Tuhan, Engkau layak untuk setiap nafas yang dapat kami hirup. Kami hidup untuk-Mu Tuhan. Hidup kami untuk-Mu. Kami milik-Mu Tuhan. Tuhan milik kami. Yesus, Yesus,
nama di atas setiap nama lainnya. Yesus, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kami. Kami undang Engkau hadir, Tuhan. Masuk dalam hati kami. Masuk dalam hidup kami saat ini. Mari masuk, Roh Kudus. Mari masuk. Agar manusia roh lahir. Agar Engkau tampil keluar melalui kehidupan kami. Kasih-Mu adalah oksigen bagi kami. Kasih-Mu, Tuhan, adalah sumber kehidupan kami. Kepada siapakah di antara para malaikat Bapa berkata, "Anakku, pada hari ini engkau kuperanakan, dan aku menjadi Bapamu, dan engkau menjadi anakku." Lalu keluarlah segumpal roh yang keluar dari Bapa, dan Dia adalah Firman, Firman yang hidup. Lalu Firman itu membuat manusia dari patung, dari tanah, dan mengembuskan nafas hidupnya. Karena itu Bapak Ibu, bukan tanpa alasan Alkitab menjelaskan dicemburuinya roh yang ada di dalam kita. Karena roh Bapak Ibu saat ini adalah rohnya Dia. Rohnya Tuhan Yesus. Rohnya Allah Bapa. Itulah sebabnya ketika Bapak Ibu dan saudara-saudara semua berseru-seru, surga merespon. Suara Bapak Ibu, seruan Bapak Ibu, membuat surga merespon. Kepada siapakah di antara ciptaan yang jika berseru, Tuhan turun ke bumi? Sadarilah, sadarilah ada roh yang kekal tinggal di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Manusia suka dengan kotor, karena manusia terbuat dari daging.
kita mesti sadari juga Bapak Ibu, ada unsur lain yang menciptakan manusia, yaitu roh yang kekal. Roh Bapak Ibu dan Roh Kudus bersatu melahirkan manusia-manusia roh. Bapa mengendaki penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, karena Dia adalah roh. Sadarilah, mulutmu hatimu memiliki kuasa otoritas. Jika Bapak Ibu berkata sembuh, maka jadilah sembuh. Jika Bapak Ibu berkata tenanglah badai, maka badai itu akan tenang. Sadarilah identitas Bapak Ibu. Sadarilah. Saya menangkap ada di antara Bapak Ibu atau siapapun yang mendengar doa pada pagi hari ini, yang masih ragu dengan identitas dirinya, sehingga ia bergantung dengan hamba Tuhan yang lain, sehingga ia bergantung dengan manusia yang lain. Sadarilah pada pagi hari ini, identitasmu sudah dipulihkan. Identitasmu sudah dikembalikan. Yes. Ada urapan, ada kuasa yang besar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mendapatkan sebuah gambaran, yaitu signal. Sebuah antena. Inilah yang hendak disampaikan. Mulai pagi hari ini, hubunganmu dengan Tuhan sangat dilancarkan. Sadarilah. Sadarilah, ada kuasa yang besar. Sadarilah, kuasa yang hendak Tuhan ingin sampaikan. Kuasa yang Tuhan taruh. Saya mengajak Bapak Ibu berdoa untuk mendeklarasikan identitas hanya bagi yang mau saja.
yang bersedia, yang mau saja pegang dada Bapak Ibu. Hanya yang mau. Katakan bersama-sama dengan saya. Pada pagi hari ini, saya sadar saya adalah anak kesayangan Bapa Surgawi. Hidupku berharga di mata Tuhan. Aku harus menjaga ini agar tetap kudus. Aku harus menjaga ini agar hati ini tetap murni. Aku harus menjaga ini agar hati ini tetap tulus. Kini aku sadar aku diciptakan dari roh yang menghidupkan. Roh Allah ada dan tinggal di dalam hidupku, melahirkan manusia-manusia rohani. Melahirkan manusia-manusia roh. Yang suka akan hukum-hukum Allah. Perintah-perintahnya. Ketetapannya. Dan peraturan-peraturannya. Biarlah hukum-Mu Tuhan ada di dadaku. Tuhan sayang saya. Dan saya sayang Tuhan. Aku milik-Mu Tuhan. Aku milik-Mu. Surga turunlah. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami putra dan putri-Mu. Saya menangkap hati Bapak Ibu mulai terasa panas, mulai terbakar. Rasa percaya diri itu mulai bangkit. Ya. Saya merasa Bapak Ibu mungkin ingin melompat karena girang. Ingin melompat karena bahagia. Yes. Aku adalah anak Allah. Seruanku membuat surga merespon. Karena Bapak Ibu dan saya diciptakan dari instrumen-instrumen surga. Bukan secara kebetulan. Bapak, Ibu, dan saya diciptakan sebagai penakluk bersama-sama dengan Yesus.
urapan itu turunlah. Kita adalah bangsa imam. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Perjanjian garam ditaburkan untuk mengikat Bapak Ibu dengan Tuhan. Perjanjian darah dicurahkan ketika Yesus tergantung di kayu salib. Hukum Taurat itu ada di hatimu. Hukum kasih karunia yang memampukan itu semua. Saya mendapat gambaran Roh Kudus sedang mendandani putra dan putrinya, memakaikan pita di kepalanya, memakaikan pakaian pesta, mempersiapkan diri. Bapak, Ibu, dan saya untuk masuk dalam perjamuan anaknya yang kudus, anak domba Allah, Yesus Kristus namanya. Maut dikalahkan. Kami juga berkata-kata kepada semua makhluk roh yang mendengarkan kesaksian ini, bahwa Allah mengirimkan Yesus tergantung di kayu salib, darahnya terkucur untuk memperdamaikan semua makhluk dengan Allah Bapa. Allah itu kasih. Bertobatlah. Bertobatlah. Rasakan kasih Bapa mengalir. Rasakan cinta Bapa surgawi menyelimuti kami. Saya melihat seorang ibu memakai kebaya berwarna biru, ada sanggul di kepalanya. Entah siapa ibu itu. Saya hanya mau berkata, Bapa sangat mengasihimu, Bu. Hampiri dia. Hampiri Yesus. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat pribadimu. Pada pagi hari ini Bapak ingin memurnikan pendengaran Bapak, Ibu, dan saya. Memurnikan mata rohani Bapak, Ibu, dan saya. Memurnikan hati.
memurnikan seluruh indera Bapak Ibu dan saya. Hanya mereka yang suci hatinya, yang tulus hatinya, yang murni jiwanya, yang dapat menerima anugerah ini. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan, suci, suci Engkau Tuhan, suci. Jangan larut dalam kesedihan. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu yang saat ini masih larut dalam kesedihan. Saya hanya mau katakan, Bapa Surgawi sangat mengasihimu. Izinkan Roh Kudus memelukmu saat ini. Hujan itu turunlah. Hujan pertobatan turunlah. Roh penghiburan turun. Roh Kudus ada untuk menghibur Bapak Ibu dan saya. Mari tertawalah dalam roh. Berserulah dalam roh. Menyanyi dalam rohmu. Ya. Puaskan hatimu dengan kasih-Nya. Oh, kami hidup untuk-Mu, Kudus. Kami hidup untuk-Mu. Kudus, suci. Tidak ada yang seperti-Mu, Yesus. Tidak ada selain diri-Mu. Kami mau membuka mata kami. Dan dengan heran, kami melihat kasih-Mu. Penuhi kami pada pagi hari ini. Ya, penuhi kami. Urapi kami, urapi dengan kasih-Mu. Yes, terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Terus mengalir. Urapan itu terus mengalir. Yes, yes. Kasih itu terus mengalir. Terus mengalir. Rendam kami Tuhan dengan cinta-Mu. Ya, rendam kami Tuhan. Rendam kami dengan kasih-Mu. Tertawalah Bapak Ibu dalam roh. Tunjukkan Tuhan, tunjukkan diri-Mu. Dan penuhi kami. Dengan hati-Mu dan pimpin kami ke dalam maligai cinta-Mu. Dalam cinta-Mu bawa kami ke tempat peristirahatan-Mu Tuhan. Dan baringkan kami dalam kasih dan kekudusan. Tuhan, Kau layak untuk setiap lagu yang kami nyanyikan. Untuk setiap pujian yang kami bawa. Untuk setiap nafas yang kami hirup. Setiap ciptaan baru adalah hamba Allah. Ketika Bapak Ibu mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja, dan satu-satunya Tuhan
dan juru selamat pribadi yang hidup. Maka saat itulah status Bapak, Ibu, dan saya adalah hamba Allah. Status Bapak, Ibu, dan saya adalah pelayan Allah. Sekaligus anak Allah. Tuhan, kami mau menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba pada pagi hari ini. Ubahlah hidup kami, Tuhan, agar keinginan-keinginan daging kami diubahkan menjadi manusia rohani, manusia yang baru, menurut apa yang Tuhan kehendaki. Yang dahulu hidup tanpa arah, tanpa arah yang jelas atau sia-sia, sekarang kami mempunyai tujuan yang mulia, menjadi pelayan Allah yang maha besar adalah kerinduan bagi kami, karena ini adalah panggilan yang tertinggi. Sejak kegagalan bangsa Israel untuk dijadikan bangsa imam, karena mereka menyembah lembu emas di Gunung Horeb, rencana Allah membuat bangsa imam-imam ditunda hingga penebusan dosa oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sekarang panggilan itu ditawarkan kepada Bapak, Ibu, dan saya, kepada saudara-saudara. Siapa saja yang mau menerima penebusan ini dipanggil menjadi imamnya. Seorang imam adalah pelayan Allah. Motivasi baru dari hidup manusia baru adalah melayani Allah. Dari Matius 25 kita belajar dari Tuhan Yesus tentang kerajaan surga, bahwa Ia memanggil kita sebagai hamba-hambanya untuk bekerja bagi Dia, memperniagakan talentanya. Bapak, Ibu, kalau dahulu pekerjaannya di muka bumi ini melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, lalu Ia mengutus murid-muridnya menuai di ladang pemberitaan Injil, seperti itu jugalah pekerjaan Bapak, Ibu, dan saya sekarang. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, "Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai?
Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Salomo adalah seorang yang penuh hikmat. Dan dengan hikmatnya ia melakukan banyak hal yang besar. Ia membangun bait suci yang sangat megah bagi Tuhan. Ia menjadikan negara Israel yang kaya raya, puncak tertinggi dalam kejayaan Israel sepanjang sejarah. Ia merasa puas dengan hasil pekerjaan tangannya sendiri. Tetapi dalam hikmatnya ia menyadari bahwa motivasi mengejar kepuasan terhadap pekerjaan sendiri ternyata adalah hal yang sama sia-sianya dengan hidup orang yang bodoh yang tidak berhasil dalam segala hal. Kedua-duanya sama-sama mati dan hasil pekerjaannya tidak kekal. Dan ia menyesali diri mengapa ia dulu begitu berhikmat. Manusia mengejar hikmat Salomo yang punya motivasi mencari kepuasan melihat karya sendiri. Itulah sebabnya hidupnya dipakai untuk mengejar cita-cita atau keinginan-keinginannya tanpa sadar bahwa itu sia-sia juga karena hasilnya tidak kekal. Tuhan memanggil Bapak, Ibu, dan saya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya dan buahnya kekal. Kepuasan terhadap jerih payah di dunia ini harus digantikan dengan kepuasan karena ketaatan di bumi ini yang kelak menjadi kepuasan karena pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan adalah kekal. Pengkhotbah 2 ayat 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan, dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan orang.
Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati, bahwa ini pun sia-sia. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat, maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, inilah pesan Tuhan pada pagi hari ini untuk Bapak Ibu dan saya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih, mereka yang menyadari panggilan hidup yang baru ini akan menyucikan diri, menyerahkan diri kepada Tuhannya, dan Tuhan yang akan memperlengkapinya untuk tugas-tugas pelayanan. Untuk itulah Tuhan menyediakan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar untuk mempersiapkan mereka. Adakah panggilan-panggilan itu di dalam diri Bapak Ibu dan saudara-saudara saat ini untuk memperlengkapi gereja Kristus? Mari kita renungkan. Apakah Tuhan sudah menetapkan Bapak Ibu dan Bapak Ibu memilih untuk mengabaikannya? Mungkin Bapak Ibu lebih memilih untuk mendengarkan hati nurani. Mungkin Bapak Ibu lebih memilih diam dan menjadi orang biasa dan enggan bertumbuh. Mari Bapak Ibu, mari pada pagi hari ini kita sama-sama bertobat. Saya mengajak Bapak Ibu berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Dengan kesungguhan hati.
Mari katakan bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa Engkaulah yang menetapkan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar untuk membangun bait tubuh Kristus di bumi ini. Tuhan, maafkan kami jika kami secara sadar ataupun tidak sadar mengabaikan panggilan mulia itu. Maafkan kami, Tuhan. Tuhan, kami mau belajar untuk diam dan mendengarkan suara-Mu saja, agar pikiran lahiriah kami tidak liar dalam fantasi-fantasinya, dan hanya berfokus pada suara-Mu, Tuhan, dan mengejar hati-Mu. Bukakanlah telinga roh dan hati kami pada saat ini, agar kami semakin mengerti betapa besarnya, panjangnya, lebarnya, luasnya, dalamnya kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Ini doa kami, Tuhan Yesus. Doa pertobatan kami. Karena kami lebih mendengarkan suara hati kami dibandingkan dengan suara-Mu. Kami bertobat di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes. Terus mengalir. Terus berendam. Dua Timotius 2 ayat 21. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai Tuhannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Ibrani 13 ayat 20. Kiranya Allah damai sejahtera, yang dengan darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya melalui Yesus Kristus. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, kami sudah menerima segala anugerah, kesempatan pertobatan, dan identitas kami yang baru sebagai anak Allah, sebagai bangsa-bangsa imam, bangsa imam yang berkerajaan
Kami sudah menerima panggilan kami, Tuhan. Tidak ada lagi alasan bagi kami untuk diam, bersembunyi dari panggilan kami. Dan kami hanya mengerjakan apa yang Engkau perintahkan. Karena kami hamba. Kami mau berhenti mengide. Kami mau berhenti berpikir. Sehingga Engkau, Roh Kudus, dapat dengan bebas mengakses hati dan pikiran kami. Segala kemuliaan, hormat, hanya bagi-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima semuanya itu. Dan kami mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. 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 Amin.